Kalau kita wajibkan Pantarli menunggu sampai ketemu pemilihnya, kapan selesai coklatnya? Sementara coklatnya mulai tanggal 12. Apakah masa pemilu-pemilu sebelumnya orang mati hidup lagi ada di TPS? Insya Allah. Ada di DPT, maksudnya ada di TPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga tetap baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya, Sherly Trisna Ilyas, host di RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mendidik dan mencerdaskan. Alhamdulillah teman pemilih, hari ini kami tetap hadir membersamai teman-teman pemilih yang ada di rumah ataupun di mana saja berada pada saat ini, mendengarkan podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka kita akan bincang-bincang terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan pada saat ini. Nah, hari ini kita sudah masuk di podcast episode ke-16. Yeay, 16, alhamdulillah, dan doakan kami tetap terus tampil untuk mengisi waktu teman-teman, waktu senggang untuk mendengarkan bincang-bincang kita terkait dengan kepemiluan. Teman pemilih, kita akan masuk dalam tema pemutakhiran data pemilih. Olehnya kita kedatangan narasumber yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kita bincang-bincang terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Nah, ini pemutakhiran data pemilih menjadi sangat penting karena bagaimana tingkat legitimasi masyarakat, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat nanti dinilai dari awalnya yaitu data pemilih. Dan banyak hal juga sebenarnya yang sangat penting terkait data pemilih karena di setiap sengketa hasil pemilu itu yang paling banyak bermasalah adalah data pemilih. Olehnya kita akan membincang-bincang terkait dengan data pemilih karena kan ini sudah masuk tahapan data pemutakhiran data pemilih. Tapi sebelum masuk tahapan ini kita juga ada pemutakhiran data berkelanjutan dan itu nanti kita akan bahas dengan narasumber kita, ada Ibu Halimah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah bikhair. Jadi tadi kita sudah opening dan kita akan membahas terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Tapi sebelum ini kan sudah masuk tahapannya ya Bu ya. Nah, tahapan jadi kita mau kronologisnya sejak dari awal. Nah, sebelum masuk pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024, ada tahapan juga non tahapan yang berjalan yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin bisa dijelaskan sebelum kita masuk sedikit. Ya. Jadi pemutakhiran data pemilih yang sebelumnya kita kenal hanya ada dalam tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, sejak tahun 2020 sebenarnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sudah dicanangkan sebagai salah satu program yang berkesinambungan oleh KPU RI. Ini kan salah satu, berarti masih ada yang lain ya. Satunya lagi, ya, yang satunya lagi itu adalah peningkatan partisipasi masyarakat berkesinambungan. Jadi satu berkelanjutan, satu berkesinambungan, dua bahasa yang dipakai untuk sebuah program yang harus terus-menerus dijalankan di luar tahapan. Nah, karena kita 2020 kita ada pemilihan, ya, tidak sama seperti Jakarta tidak ada pemilihan 2020. Maka kita memulai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini April 2021. Jadi setelah semua masalah pemilihan sudah rampung, baru kita ikut bergabung dalam program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Seperti apa sih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Sama-sama memutakhirkan data pemilih. Tapi kalau yang dalam tahapan itu dia hanya nanti ada tahapan. Nah, di luar tahapan bagaimana? Contoh, dari 2021 April 2021 sampai kemarin Desember 2022, nah, itu kan sebenarnya
dalam waktu yang disebut senggang karena tahapan mulai, tapi untuk pemutahirannya seandainya tidak ada pemutahiran berkelanjutan belum judulnya belum bahasanya ya. Karena kalau di PKPU 3 tahun 2022 untuk tahapan pemilu 2024 data pemilih itu dimulainya Oktober 2022. Hanya saat itu kenapa saya sebut nanti Desember, karena pada saat diturunkan DAK itu belum dengan DP4. DAK itu adalah gong dimulainya tahapan partai politik ya, untuk pendaftaran partai politik, karena dukungan untuk mendaftarkan partai politik itu berbasis DAK, data penduduk. Sementara untuk pemutahiran data pemilih berbasis DP4 yang juga sumbernya dari DAK. Cuma kan kalau DAK sudah umum ya. DAK ini apa Bu? Data agregat kependudukan. Mulai dari lahir sampai sebelum meninggal masuk semua data itu. Ada di situ anak kecil. Pemilihan data ya. DAK itu dari mana Bu? Dari Kemendagri. Jadi Kemendagri menurunkan DAK idealnya 14 Oktober bersama dengan DP4. Kalau DP4 itu sudah disaring. Daftar pemilih penduduk potensial. Ya, potensial untuk memilih yang sudah 17 tahun atau belum tapi sudah menikah, yang bukan TNI Polri dan lain sebagainya. Itulah bahan baku pemutahiran. DP4 turun Desember, jadi kami menganggap bahwa itulah dimulai proses. Meskipun kami di divisi data itu tetap berlanjut karena 2021 setelah pemilihan 2021 itu April, mulai dari sebelum April begitu selesai seluruh tahapan ya, selesai seluruh tahapan pemilihan, kami harus mengupload lagi data pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari H dengan KTP. Karena yang dengan KTP itu tidak ada di DPT. Iya. Nah, DPT pemilihan kemudian kami tambahkan dengan pemilih KTP. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya memakai KTP pada saat pemilihan. Voting day. Itulah bahan baku pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Setiap bulan ini akan diperbaharui dengan 3 unsur. Ketika ada pemilih baru yang belum masuk di DPT kami tambahkan. Ya. Ada pemilih yang kemudian mengubah data, jadi ada di dalam daftar tapi sudah ubah data. Nih contoh nih Mas Bayu nih operator kita nih kemarin masih masih single, masih jomblo. Setelah pemilihan dia menikah. Ketika dia melaporkan kami akan merubah datanya karena di situ sebelum menikah menjadi menikah. Nah, terus ada juga data yang ada di dalam kami hapus. Misalkan meninggal dunia ya? Meninggal dunia. Atau mungkin tadinya Mas Bayu masih di KPU. Wah ternyata dia daftar polisi, lolos. Kami keluarkan namanya, sudah tidak berhak untuk menjadi bagian data pemilih. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian merubah data. Polisi yang pensiun. Polisi yang pensiun, tentu tadinya tidak ada datanya, kami masukkan bagian dari pemilih baru. Bahkan bisa jadi dia pemilih pemula. Jadi pemilih baru itu ada kategori pemilih pemula di dalamnya. Mungkin sebelum jadi polisi. Apakah polisi dikategorikan pemilih pemula? Pensiunan? Bisa. Karena baru ya Bu ya? Karena bukan pemilih muda ya. Nih. Pemilih baru itu di dalamnya menjadi bagian itu adalah pemilih pemula. Pemilih pemula, apakah semua adalah pemilih muda? Belum tentu. Ini pensiun ketika dia ternyata sebelum menjadi polisi dia belum pernah ikut memilih jadi polisi atau menjadi tentara. Nanti setelah purna baru dia mau memilih. Pak sebelumnya sudah pernah memilih ya? Belum Bu. Wah Bapak ini hebat, pemilih pemula. Tapi bukan pemilih muda. Gitu ya. 3 unsur yang akan merubah DPT menjadi bagian dari data yang diperbaharui dalam proses DPB. Jadi teman pemilih harus mengetahui bahwasanya ketika KPU tidak melaksanakan tahapan itu tetap dilakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan dengan dasar dari DPT pemilihan terakhir. Kalau untuk di Sulawesi Tengah adalah DPT pemilihan gubernur di tahun 2022 yang kemudian dimutakhirkan dengan yang tadi Bu Halimah katakan, misalkan pemilih baru,
pemilih yang belum ditambahkan, yang kemarin di TPS masih menggunakan KTP itu diinput lagi. Nah, terus pemilih yang sudah berumur 17 tahun masuk pemilih baru ya Bu ya, meninggal yang dihapus atau pindah domisili dihapus. Nah, kemudian data DPB ini outputnya namanya daftar pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan. Nah, data ini kemudian kan tidak serta-merta untuk dijadikan DPT nantinya, karena akan kemudian untuk pemutahiran data pemilih yang di tahapan, yang ketika kita masuk yang Ibu bilang tadi tahapan pemilu di Oktober atau di Desember. Nah, ada lagi yang diturunkan oleh Kemendagri, yaitu data DP4 tadi, daftar penduduk potensial pemilu atau pemilu. Ya, ini kemudian disandingkan atau bagaimana Bu? Disinkronkan. Ya. Jadi masuk dalam proses pemutahiran data pemilih yang sedang berlangsung saat ini. Iya. Jadi September ya, rekapnya Oktober. Kami serahkan data itu ke KPU. Jadi di KPU RI kemudian menunggu data Kemendagri. Kemendagri turun Desember, data itu disinkron. Adakah masyarakat yang ada daftarnya di DP4 belum masuk di DPT? Itu kita ambil. Atau adakah pemilih yang mungkin sudah di TMS-kan oleh KPU di DPB masih ada di yang mana DP4. Yang menjadi data pembanding? Apakah yang kita pakai adalah data pemilih berkelanjutan itu yang kemudian disandingkan. Iya. Artinya bukan DP4 yang diambil, yang dihapus-hapus, atau keduanya diambil. Dikombin. Jadi menjadi satu data baru. Iya, karena ada pemilih yang sudah ada di DP4 itu belum include di dalam data kita. Data kita. Terus ada juga pemilih yang sudah kami hapus, di sini masih ada. Nah, jadi dikombin. Karena memang ini sebuah proses yang tidak real time. DP4 itu direkap dari Januari, peristiwa kependudukan dari sebelumnya ditambah Januari sampai Juni 2022. Ya kan? Nah, sementara data kami itu sudah sampai September. Jadi peristiwa kependudukan yang terlapor di Dukcapil dari Juli sampai September, peluangnya bisa kami dapatkan, tapi di situ belum masuk rekap. Gitu. Jadi disanding dengan kemudian proses inilah kemudian turunlah namanya DP4 hasil sinkron yang kemarin untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan data itu sebanyak 2.263.139 hasil sinkron antara data DPB, pemilih berkelanjutan dengan DP4. Ya. Nah, ini kemudian data yang kemudian dimutakhirkan kembali. Ya, jadi sebelum dimutakhirkan ke lapangan kita petakan dulu. Ini kan berbeda jumlah pemilih di TPS pemilihan itu kemudian berubah lagi untuk pemilu. Pemilu sekarang cuma 300. Kalau kemarin kan 400 ya. Nah, 500 kemudian sampai di kita ini untuk pemilu itu hanya 300 ya per TPS. Nah, dari jumlah ini kemudian dipetakan tidak serta-merta 1 sampai 300 masuk tidak. Tapi dikelompokkan ini daerah ini jumlah kondisi geografis kondisi geografisnya. Nah, kalau di kota besar contoh mungkin di Jawa ya padat penduduk satu. Apa ada pakai aplikasi kepadatan penduduk itu? Kepadatan penduduk sebenarnya bisa dicek dari GIS itu aplikasinya. Aplikasinya Dukcapil untuk melihat geografis Indonesia secara aplikasi. Namun ini belum terkoneksi dengan kita. Kita masih memetakan itu secara manual. Ini contoh kelurahan, di mana kelurahannya Ibu? Silai. Kelurahan Silai. Jumlah pemilih di kelurahan Silai berapa? Ya kan? Itulah yang kemudian dikelompokkan TPS-TPS-nya. Jadi maksimal 300, enggak boleh lebih dari 300. Kurang boleh kalau jumlah pemilihnya memang tidak mencukupi untuk bisa membangun TPS dengan maksimal 300. Contoh, Silai pemilihnya cuma 2.800. Nah, 2.800 itu tidak mungkin hanya membangun TPS-nya cuma 8.
minimal dia harus membangun 10. Iya. Kan 10, kalau 10 TPS artinya 3.000, 3.000. tapi penduduknya 2.800. Iya. Artinya tidak mesti satu TPS 300, bisa aja 200 sekian ya. Mau bangun TPS 8 itu maksimal hanya di angka 2.700. 9 ya malah. Kalau 9 TPS maksimalnya kalau jumlah penduduknya 2.701 tetap harus 10 TPS karena satu orang ini tidak boleh disisip dimanapun karena dia maksimal 300 kayak gitu. Nah ini nanti setiap TPS kemudian berarti kita akan dengan jumlah TPS 9.517 ini kita akan merekrut namanya Pantarli. Oh jadi ada 9.517 TPS untuk Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah ada 9.517 TPS dan data yang akan dimutakhirkan tadi untuk dari 2 juta berapa Bu? 263.179 orang ini kan akan dimutakhirkan. Tapi untuk mengambil angka ini itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi jangan kira kita langsung ada DPT itu gampang, ini panjang prosesnya. Ini baru mulai baru mulai 2 juta. Nah, sekarang kita masuk nih di proses yang sekarang, proses pemutakhiran data pemilih. Nah, coba diceritakan Bu untuk bagaimana cara 2.700 sekian ini kemudian nanti apakah itu saja yang akan ditetapkan menjadi DPT atau bagaimana prosesnya? Jadi pemilih ini kan data, master data, bisa bertambah bisa berubah tergantung kondisi yang ada di lapangan. Nah, data ini menjadi master data Pantarli. Jadi kita merekrut Pantarli, petugas pemutakhiran data pemilih. Merekrut ya, KPU merekrut. KPU merekrut. KPU di instrumen terkecil itu di PPS-nya ya. Jadi PPS merekrut itu sesuai dengan jumlah TPS yang ada. 9.000 sekian. 9.517 ini. Kemudian setiap Pantarli akan bekerja di wilayah TPS-nya. Nah, contoh kalau seandainya Ibu Sherly dengan alamat Silai tadi jalan apa Hasanuddin Toto nomor sekian, oh itu masuk wilayah kerja saya sebagai Pantarli 1, oh berarti dia di TPS 1. Nah ini tadi yang kemudian dalam melakukan pemetaan itu bukan pekerjaan yang mudah karena menempatkan seseorang yang tidak, tentu dalam pikiran kita seluruh orang ini harus ditahu oleh KPU ya, mana kan Kota Palu harus mengutus seluruh penduduknya. Tapi Pantarli ini memang wajib menemui 2.700 2 juta sekian itu. 2 juta 200 menemui sekian. Kalau dia ada wajib ditemui. Tapi persoalannya ketika Pantarli datang orangnya tidak ada, maka apa yang harus dilakukan oleh Pantarli tidak wajib menunggu sampai ketemu. Karena kalau kita wajibkan Pantarli menunggu sampai ketemu pemilihnya, kapan selesai coklitnya? Sementara coklitnya mulai tanggal 12. Apakah masa Pantarli bisa bertanya ke tetangga? Bisa. Tapi tetap ditempel stikernya. Jadi stikernya gini. Jadi ini turun ya wilayah kerjanya. Berbasis rumah. Dari data pemilih itu kita akan datangi rumahnya. Kita tahu rumah pemilih ini rumahnya di sini, kita datangi rumahnya. Terus kalau di sebelah rumahnya ada rumah yang tidak ada di daftar pemilih, tetap harus dimasuki. Sebagai pemilih baru nantinya. Untuk memastikan bahwa di dalam rumah ini tidak ada pemilih potensial. Jadi ada 2 kategori pemilih. Pemilih yang diturunkan dalam daftar pemilih itu dalam master data dari Kemendagri hasil sinkron dengan DPD kita. Tapi ada pemilih kategori potensial. Pantarli bisa saja menemukan ini. Pemilih potensial ini pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk sudah punya hak pilih, memenuhi syarat untuk didaftar, tapi belum ada di daftar kita. Ber-KTP domisili Pantarli, berumur 17 tahun, sudah pernah menikah, bukan TNI Polri, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Wah, tetangganya Ibu Sherly ternyata ada rumah yang orangnya itu belum ada di daftar pemilih. Begitu mungkin dari Ibu Sherly, Bu, ini di rumah sebelah ini ada penghuninya tidak? Oh ada, itu sudah lama sekitar 6 bulan yang lalu itu pindah. Oh ya,
orangnya ada tidak kalau begini? Aduh kurang tahu ya. Biasanya sih mungkin ini dari tetangga bisa kita dapat. Biasanya sih saya bertegur sapa dengan dia itu habis asar. Dia kayaknya pulang kantornya asar. Oh begitu. Kalau begini kayaknya kosong dia. Atau ada paling anak tinggalnya dan lain sebagainya. Maka dia minimal dia ke sana bertanya kapan pemilik rumahnya datang dan lain sebagainya. Nah kalau belum ketemu ya kita lewat dulu. Jangan kita tunggu sampai ketemu orangnya. Kita dapat informasi, mungkin kalau anak tinggalnya, aduh minta maaf saya tidak tahu ibu itu KTP-nya KTP apa, bisa jadi kan kita tidak tahu. Kita pindah ke sebelahnya. Dia sudah tinggal di situ lama, cuman kependudukannya masih wilayah asal, wilayah asal. Nah, tentunya ini tadi kategorinya ya, bahwa semua rumah harus didatangi. Terus datang ke sebelahnya lagi, ketemu. Nah, anggaplah itu dapat pemilih yang ada di daftar pemilih. Ada daftar pemilih, atau pada saat ketemu Ibu Serli dapat pemilih, Ibu Serlinya ada memperlihatkan KTP-nya sesuai dengan yang ada di daftar pemilih, maka dia diberikan tanda centang. Setelah itu ternyata yang ada di daftar pemilih itu baru 3 orang, malah baru 2 orang nih, Ibu Serli dengan suaminya, anaknya belum masuk. Nah, ternyata ada anaknya yang baru 17 tahun, bulan kemarin 17 tahun. Nah, boleh dimasukkan. Atau bulan depan 17 tahun. Boleh. Bahkan ternyata dia tanggal lahirnya 14 Februari. Kan hari ini belum 17 tahun. Iya. Aduh, anak saya ini 14 Februari, dia 17 tahun di 14 Februari 2024. Iya. Itu bagaimana? Wajib memilih kan? Masuk. Bukan wajib memilih. Wajib didaftar. Wajib didaftar. Iya. Itu batas maksimal untuk yang akan berumur 17 tahun. 13 Februari 2024 belum boleh. Masuk. Yang 15 Februari. Nah, yang belum bisa itu 15. Aduh, saya punya pacar nanti 15 Februari. Oh tunggu, berarti pemilih berikutnya. Maksimal yang paling terakhir lahir yang bisa masuk 17 tahun adalah yang lahir 14 Februari 2007. 2007. Jadi 14 Februari 2007. Coba, yang 14 Februari 2007 itu ulang tahun keberapa? 17. Nah, itu yang terakhir. Jadi yang lahir 15 Februari 2007 sabar ya. Kita nanti pemilu berikutnya setelah 2020. Tapi bisa ikuti podcast ini biar lebih matang menjadi pemilu. Siap. Nah, setelah dapat kan? Ya. Apakah selesai sampai situ? Pantarlih belum, masih wajib. Ibu share masih ada orang yang tinggal di rumahnya. Oh ada anak tinggalku kemarin, saya punya anak tinggal baru, KTP-nya sudah ber-KTP belum? Oh sudah, dia umur 20 tahun. Bahkan kemarin saya ganti KTP-nya jadi KTP bagian dari masuk di kartu keluarga. Bagian dari penduduk kita, saya ganti KTP-nya. Mau masuk di kartu keluarga atau tidak, itu bisa didaftar. Yang penting KTP-nya sudah. KTP-nya wilayah Silae situ. Iya, wilayah tempat Bu Serli di. Tapi kalau KTP-nya KTP Silae, tapi alamatnya di TPS lain, maka kita ingatkan, tolong deh ya pastikan namanya terdaftar di alamatnya ini, di situ sekitar TPS apa gitu kan. Nah dia harus. Nah itu kalau misalkan Pantarli mendapatkan pemilih yang sudah meninggal, tapi di Dukcapil sebenarnya masih ada namanya, masih hidup. Di Dukcapil masih hidup, tapi faktanya sudah meninggal. Bagaimana Pantarli menyikapi? Pertama ditanya. Orang kalau bilang, aduh om saya itu sudah meninggal. Nih contoh nih, mungkin Serli ya di dalam, oh ini dulu orang tinggal saya ini, saya daftar dulu jadi pemilih, tapi sekarang sudah meninggal, yang ada tinggal anaknya contoh ya. Ada akte kematiannya Bu. Aduh saya belum urus Nah, atau ada surat keterangan lurah. Aduh belum ada juga. Oh begini, ini bisa nanti orang hapus. Kami bisa menghapus sebagai petugas. Dengan catatan ini kalaupun belum keluar akte kematiannya, ada surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Nah ini bisa diurus langsung oleh masyarakatnya. Tapi ada juga sih masyarakat biasa, ngapain diurus? Saya tidak punya kebutuhan apa-apa dengan akte kematian om saya itu atau orang tinggal saya ini. Ya sudah, berarti Pantarli mencatatkan alamatnya di mana. Mungkin kalau seandainya Ibu Serli makan bersedia, ini sih ada dulu KTP-nya,
bisa kita diberikan, kalaupun tidak, Pantarli langsung melapor ke PPS dan berkoordinasi dengan lurah setempat atau kepala desa setempat supaya dibuatkan surat keterangan. Boleh dalam bentuk masing-masing, boleh dalam bentuk kolektif. Nah, ketika surat keterangan itu ada, maka Pantarli ini bisa menghapus, bisa mencoret ya, Iya, takutnya kan masyarakat selalu bilang kalau misalkan pemilu-pemilu sebelumnya orang mati hidup lagi ada di TPS. Insya Allah. ada di DPT, maksudnya ada di TPS. Ada di DPT. Kita berdoa saja dia cukup di DPT tapi tidak datang ke TPS. Bahaya. Nah, itu juga sih sebenarnya masyarakat harus tahu kalau misalkan tidak serta-merta, meskipun faktanya KPU tahu kalau misalkan si Fulan itu sudah meninggal, tidak serta-merta KPU harus bisa menghapus, karena harus ada dasar legitimasinya supaya kita menghapus, yaitu tadi surat keterangan kematian baik dari lurah maupun dari Dukcapil. Supaya Dukcapil juga bisa hapus. Yang masalah ini kalau ada yang hidup tapi di Dukcapil dimatikan. ada yang orang hidup ketika kita cek di Dukcapil sudah meninggal. Nah, ini juga yang membuat Dukcapil itu tidak semudah yang kita bayangkan mau menghapus orang meninggal ini. Harus ada SPTJM yang masuk ke Dukcapil, surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, bahkan ada yang sudah membuat surat pertanggungjawaban mutlak untuk mematikan orang. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya pekerjaan KPU sebenarnya mudah kalau seandainya masyarakat bisa berpartisipasi, memahami prosedur itu. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, masyarakat banyak yang mengatakan bahwa KPU tidak melindungi hak pilih masyarakat dengan bukti tidak terdaftarnya warga negara di dalam DPT. Padahal sebenarnya panjang ya proses pemutakhiran pemilih. Panjang sekali. Nanti nih coklit nih kayak tadi. Oke, ternyata dibuatkan. Kan harus ada kita tempel stiker. Nah, anggaplah Ibu Sherly sudah clear nih, kita tempel stiker. Nah, stikernya itu akan ada tertulis kepala keluarga. Ini juga perlu dipahami. Seorang kepala keluarga TNI sekalipun itu bisa ditulis sebagai kepala keluarga di stiker, tapi tidak ditulis menjadi bagian dari pemilih kayak gitu. Jadi itu fungsinya stiker. Yang kedua, ini tadi kan kita ambil contoh yang meninggal. Bagaimana kalau ternyata ada ponakannya Ibu Sherly ini pernikahan dini? Nah, pernikahan dini belum 17 tahun sudah menikah. Itu kan wajib juga. Sebenarnya sudah berhak untuk didaftar. Tapi pertanyaannya, apakah langsung daftar saja hanya dengan bahasa mulut? Oh, sudah menikah. Di prosedur kita tidak. Menikah ketika dia belum berumur 17 tahun itu harus dibuktikan dengan akte. Jelas dia tidak akan punya akte akte buku nikah. Akte nikah ya. Akte nikah. Kecuali dispensasi nikah. Kecuali pengadilan ya, proses pengadilan. Terus dia tidak akan punya KTP. Karena belum berumur 17 tahun. Ruangnya di mana? Kami bisa catatkan paling ketika di KK itu dia berstatus nikah. Di KK katanya bisa dengan nikah tidak tercatat. Nah, di situ ruangnya. Jadi kalau ada yang sudah menikah belum berumur 17 tahun, mohon maaf, KPU mungkin belum bisa mencatatkannya, kecuali ada di situ pendukungnya, entah itu akte nikah, KTP yang ada status nikahnya, terus kartu keluarga dengan status menikah. Biasanya kalau belum 17 tahun itu nikah tidak tercatat. Di luar itu ya mohon maaf. Jadi setelah kerja-kerja dari Pantarli ini, outputnya adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran. Itu kemudian diapakan lagi? Daftar pemilih hasil pemutakhiran. Ini contoh nih, dari semua rumah sudah dimasuki. Meskipun daftar pemilih sudah habis, maksudnya data yang diturunkan ke dia sudah datangi semua orang-orangnya, tapi masih ada rumah yang tidak mencantumkan orang itu berada di situ. Proses coklat ini sampai kapan? Tanggal 14 Februari sampai Maret, maaf. Dari 12 Februari sampai 14 Maret itu masa coklit. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Petugas coklit ini kemudian membantu PPS menyusun hasil
coklitnya itu Daftar menjadi pemilih hasil pemutahiran. hasil pemutahiran. Daftar pemilih hasil pemutahiran ini disusun oleh petugas di PPS dibantu tadi Pantarli, kemudian diplenokan. Bahwa di tingkat inilah PPS sampai PPK, PPS kelurahan desa. Sampai PPK juga diplenokan. Ya, jadi diplenokan dulu hasil coklitnya, baru keluar nama daftar pemilih hasil pemutahiran. Terus dibawa lagi ke kecamatan untuk direkap. Jadi misalkan dari PPS ini, dari kecamatan, dari kelurahan ini, desa ini digabung dalam satu kecamatan. Itu namanya rekap, hasilnya namanya rekap DPHP. DPHP atau kumpulan daftar pemilih hasil pemutahiran. Hasil pemutahiran. Terus naik lagi ke kabupaten. Di beberapa kecamatan, hasil dari beberapa kecamatan. Hasil dari beberapa kecamatan dikumpul di kabupaten. Terus disitulah ditetapkan sebagai DPS, daftar pemilih sementara. Setelah ditetapkan di DPS, di tiap tingkatan itu ada pengumuman. Ada. Ya. Ingat teman pemilih, pastikan untuk mengecek pengumuman. Ketika sudah di DPS, biasanya setelah ditetapkan di DPS itu sudah diumumkan. Diumumkan, ditempel, meski prosesnya masih berjalan. Ini masih berjalan nih. Dari DPS direkap di provinsi. Rekap DPS provinsi dinaikkan menjadi rekap nasional. Terus diturunkan, diumumkan. Diumumkan, kenapa DPS harus diumumkan? Agar seluruh masyarakat lihat, kemarin rumah saya sudah ada stiker. Jangan-jangan nama saya belum ada. Nih, penting itu dilihat. DPS itu harus dilihat. Atau ditempel di kantor-kantor PPS, kantor PPK, kantor lurah desa, atau biasanya juga di tempat umum biasa juga ditempel. Kalaupun nantinya ternyata tidak sempat, insya Allah mudah-mudahan dicek DPT online-nya kita, mudah-mudahan sudah terupload. Mudah-mudahan ya nanti terupdate. Jadi kita bisa cek nantinya, dicek DPT online. Nah, sekarang kan udah bisa juga kan Bu? Dicek. Sekarang bisa. Sekarang ini untuk memastikan bahwa kita bagian dari daftar pemilih. Tapi guys ya, kita pakai bahasa guys ya. Iya guys. Pemirsa atau para pendengar, teman pemilih bisa jadi yang di DPT online itu TPS 1, tapi nanti akan berubah. Ya, karena ada pemutahiran TPS juga. Ya, ada. Nah, tadi kan berakhir di DPS. Nah, terus naik lagi ke di pleno lagi dulu DPS-nya ke provinsi untuk seluruh Sulawesi Tengah. Sampai nasional, keluarlah DPS nasional. DPS nasional. Itu diumumkan. Diumumkan. Setelah diumumkan itu, pada saat pengumuman itu sudah bersamaan dengan ruang masukan dan tanggapan. Iya. Nah, ada yang belum terdaftar. Ada yang mau rubah, ada yang alamat. Misalkan polisi yang sudah pensiun mau masuk. Waktu mau dicoklit mungkin dia masih aktif. Tapi kalau misalkan pas dicoklit, polisinya bilang 2 bulan lagi saya pensiun. Enggak apa-apa. Jadi itu menjadi catatan. Tetap dia masuk hari ini, 2 bulan kemudian, malah kalau perlu kita, Pak, kalau bisa nanti ini nomor saya ya, tolong disampaikan nanti kalau sudah keluar SK purnawirawannya. Nah, itu akan kita akan masukkan datanya. Begitu juga kalau kemarin waktu coklit dia masih ikut pelatihan, seleksi di kepolisian ya. Tapi belum pengumuman lolos atau tidak, belum. Pengumumannya setelah DPS dan sudah dapat SK, maka itu akan bisa menjadi bagian dari masukan dan tanggapan. Jadi sebenarnya teman pemilih sangat penting buat teman pemilih untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal pemutahiran data pemilih ini. Setiap warga negara itu kan mempunyai hak pilih. KPU menjaga hak pilihnya masyarakat. Masyarakat juga menjaga hak pilihnya dengan tetap melaporkan juga memastikan dia terdaftar. Terus kalau misalkan sudah berhak menjadi pemilih, misalkan terpenuhi hak-hak sebagai pemilih, itu tetap harus melaporkan. Seperti itu. Terus lanjut dari DPS kemana lagi? Setelah DPS itu kemudian diumumkan, seluruh masukan dan tanggapan itu kemudian disusun lagi mulai dari PPS itu. PPS dan diulang dari awal. Diulang lagi dari awal. Waduh. Jadi bukan langsung jadi.
nih di kelurahannya Ibu Sherly tadi silai masukkan tanggapannya Ibu Sherly, tetangganya, direkap, disusun lagi. Jadi DPS HP, bahan DPS HP itu adalah laporan masyarakat, masukan masyarakat, tanggapan masyarakat, masukan dari Bawaslu, masukan dari partai politik, atau ada instansi yang ternyata sangat care, wah ini contoh nih ya, misalkan BPN atau kepolisian tadi, atau kepolisian dengan TNI. Kan kalau instansi vertikal kan biasanya orang-orang luar, Bu. Dari misalkan kan mereka ada mutasi-mutasi yang mengakibatkan orang-orang dari Jawa misalkan masuk ke Sulawesi Tengah, dari Papua, dari ini. Itu. Jadi ketika contoh salah satu instansi, bisa saja satu instansi itu kemudian karena ini kita kan merekrut polisi nih contoh ya banyak. Bolehkah instansi tersebut memberikan masukan ke KPU? Sangat boleh. Sangat boleh. Misalkan instansi kepolisian menerima daftar nama polisi baru yang kemudian bisa saja itu masuk dalam DPT sebelumnya. Betul. Jadi kalau seandainya ada sekian calon polisi yang kemudian sudah lolos setelah DPS, daftar itu kalau seandainya kepolisian memasukkan itu bagian dari masukan tanggapan masyarakat. Bisa juga masyarakat setelah melihat misalkan pengumuman di PPK, PPS, kemudian melihat daftar nama masih ada orang yang meninggal atau masih ada nama orang yang sudah pindah, itu bisa memberikan tanggapan masyarakat kan. Betul. Nah, ini sebenarnya untuk menjaga bagaimana daftar pemilih kita ini itu betul-betul bersih. Nih masuk nih DPS. Diterimalah data itu, disusun menjadi bahan perbaikan yang kita sebut. Ini anggaplah sudah selesai proses tanggapan masyarakat dan sudah diakomodir. Nah, ada batas waktunya biasanya 14 hari. DPS ini menjadi apa lagi? DPS kemudian disusun perbaikannya yang kita sebut dengan DPS HP. Di tingkat desa dulu. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah disusun, diplenokan lagi di tingkat desa. Siapa yang diundang di tingkat desa itu? Di situ ada perwakilan partai politik, ada pengawas. Kita sampaikan ini hasilnya. Pemerintah kalau seandainya kemudian ada masukan di dalamnya juga, nanti bisa dia cross check lagi, dia bisa berikan kita masukan. Ini ada penduduk saya. Nah ini kita pertanggungjawabkan ke partai politik dengan pengawas. Di situ juga kita bisa sampaikan juga dukcapilnya, ini loh data-data yang masuk. Nah setelah itu plenonya, jadi bisa saja ya pada saat diplenokan ada lagi yang memberikan masukan. Ini masih ada satu orang belum terdaftar, kita bisa akomodir. Bisa akomodir pada saat itu, bisa juga kita terima dan kita masukkan nanti di hasil DPS HP gitu. Nah, DPS setelah DPS HP? Ya, ini kan DPS HP sampai di kabupaten kan diplenokan lagi menjadi diulang lagi awalnya kan DPS HP kan. Setelah DPS HP kita buka lagi perbaikan, masukan. Jadi 2 kali masukan sebelum nantinya menjadi DPT. Jadi saringan ini yang kemudian kami sampaikan. Biasa ada yang tidak pernah mau tahu, tidak pernah cek nicknya. Cek nick ini penting. Kenapa? Ada orang yang merasa sudah punya KTP ternyata nicknya itu tidak aktif. Ada. Dan kemarin di proses pemutakhiran ada salah satu pemilih ketika dia tidak terdaftar di DPT, kami minta KTP-nya alamat sesuai domisili petugas, tapi ketika dicek nicknya itu tidak terdaftar, gitu. Nah ini penting. Terus tentu kami harus menunggu informasi dari Dukcapil agar kami bisa daftar. Nah, ruang-ruang ini harus dipakai oleh masyarakat. Kenapa? Bisa jadi ketika kita mendaftarkan, KPU mendaftarkan dia, tapi beda dengan alamat terakhir yang dia pegang dan kami tidak temui orangnya, itu peluangnya besar kami tidak ketemu orangnya. Pertama, petugas kami tidak bisa tongkrongi satu pemilih 1 kali 24 jam, karena dia harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu 1 bulan. Ada pemilih yang sudah mendatangi rumah sampai 3 kali pun belum ketemu yang bersangkutan. Ada orang yang sama sekali tidak punya interaksi dengan tetangganya tidak pernah tahu
kemana dia pergi, kapan dia Berapa dia pulang, apakah masih warga di situ, dia KTP-nya KTP di situ atau ini kadang-kadang, tapi itu biasanya di perkotaan sih ya. Perkotaan. Kompleks. Inilah pentingnya kita cek diri Anda dari sekarang. Silahkan cek nih online bisa. Jadi teman pemilih, ayo mulai sekarang, ayo buka di cek dptonline.kpu.go.id, siapkan KTP, masukkan nama, nomor NIK, bahkan dengan NIK saja bisa. NIK saja bisa, dan klik search atau cari, nanti akan keluar. Kalau tidak keluar, pastikan NIK Anda itu aktif ya. Aktif. Kalau masih bingung, silahkan datang ke kantor KPU. Silakan datang kantor KPU, komen di YouTube, tapi harus subscribe dulu ya teman pemilih. Iya. Oke. Jadi masih ada yang mau disampaikan Bu? Panjang betul ya. Iya. Banyak kalau terkait dengan. Nah, terakhir penetapan DPT. Setelah penetapan DPT, clear DPT itu daftar pemilih tetap. Apakah kemudian daftar pemilih tetap ini melegitimasi bahwa pemilih tidak bisa lagi bertambah dan lain sebagainya. Sebenarnya pemilih bisa saja bertambah lagi, tapi di dalam daftar yang sudah ditetapkan itu tidak serta-merta. Contoh di provinsi, wah Ibu Sherly melapor, Bu masih ada pemilih saya satu belum masuk, warga saya, apakah saya bisa langsung tambahkan? Nggak bisa. Daftar itu harus tetap sebagai basis untuk mencetak logistik. Terus kalau ada yang belum masuk DPT bagaimana? Atau dia masuk DPT-nya daerah lain. Sementara tadi contoh nih, ponakannya banyak betul ponakannya Bu Sherly. Iya, banyak betul. Ponakannya Bu Sherly ini dari Makassar, terdaftar di Makassar. Dia datang ke sini setelah penetapan. Dia belum masuk di DPT, begitu dicek tidak ada namanya di DPT Sulteng, dia DPT Makassar. Bagaimana solusinya? Nah, setelah penetapan DPT terbuka ruang pindah memilih. Tapi kalau misalkan yang kalau pindahnya dari Makassar kan beda provinsi. Ya, konsekuensi. Jadi pindah memilih ini itu bisa diproses sejak penetapan DPT. Jadi harus cabut kependudukan ya, maksudnya data. Tidak juga merubah data kependudukan. Jadi konsekuensinya begini. Kalau yang bersangkutan pindah domisili tapi tidak mau merubah KTP, maka alhamdulillah kalau sudah terdaftar di daerah asal, datanya itulah yang kita pindahkan kalau dia mengajukan ke KPU untuk pindah memilih. Jadi pindah memilih ini orangnya pindah, datanya dipindahkan, tapi surat suaranya tetap ada di sana, basis surat suaranya. Karena DPT dasar pencetakan logistik, pengadaan logistik. Kenapa penting harus membuat surat pindah? Karena surat pindah memilih ini menjadi legitimasi bahwa meskipun alokasi surat suaranya tidak dipindahkan, tapi dia berhak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dituju atau TPS yang di mana dia ditempatkan oleh petugas, karena petugas yang tahu di mana ada lokasi. Selama ketersediaan surat suara masih ada. Berapa 2,5% dari jumlah DPT sedikit setiap TPS. Ya sudahlah, kalau begitu saya niat tinggal di Palu, saya ganti saja KTP saya, bisa. Nah, ketika dia ganti KTP, ruangnya di mana? Ruangnya di daftar pemilih khusus, DPK, bukan daftar pemilih lokasi khusus, lain lagi. Daftar pemilih khusus adalah untuk di pemilu, semua pemilih yang tidak terdaftar di DPT di mana dia akan memilih, tapi KTP-nya sudah sama dengan domisili di mana TPS tersedia yang dia mau tuju, maka dia menggunakan KTP-nya. Hanya dia boleh daftar untuk menggunakan hak pilihnya dari pagi, tapi waktu untuk mencoblos nanti jam 12 ke atas. Menghabiskan masyarakat yang terdaftar di DPT di TPS tersebut. Tidak juga menghabiskan sih, meski itu masyarakat masih ada, tapi memang ruangnya dari jam 12. Beda kalau yang pindah. Kan ada yang bilang begini, masa tetangga saya satu geng pindah memilih, kan? Dia tidak ada di daftar, dia cuma pindah memilih, didahulukan daripada saya. Saya gara-gara tidak terdaftar ya itu tadi, karena alokasinya tidak ada. Kalau yang bersangkutan ada, cuma dipindahkan alokasinya, mungkin seperti itu. Jadi penting pastikan terdaftar, pastikan daftar itu sudah sesuai dengan alamat yang dipakai.
Jangan cuma oh iya saya sudah terdaftar nih, cek per cek, cek DPT ya. Nih contoh nih tadi ponakannya Bu Serwi, so gaul, tante saya sudah terdaftar nih, tahu saya lagi urus-urus di sini. Ternyata terdaftarnya di Makassar. Ngehnya nanti pada hari H, aduh tante uruskan dulu pindah memilih. Pindah memilih itu maksimal H-7. Bahkan nanti mungkin ada kategori kelompok pemilih yang H-30. Ini baru informasinya ya. Memang sebelumnya H-30, kemudian ada H-7. Terus yang terakhir, apapun yang terjadi, idealnya seluruh peristiwa kependudukan kita sebagai warga negara laporkanlah ke Dukcapil. Dan kalau peristiwa kependudukan itu ada hubungannya dengan pemilih, laporkanlah ke KPU. Apakah semua peristiwa kependudukan ada hubungannya dengan KPU? Tidak semua sih. Contoh, ada yang baru punya dede bayi, nggak perlu laporkan ke KPU, tapi dilaporkan ke Dukcapil. Kenapa penting ke Dukcapil? Bayangkan kalau sekian ribu orang melahirkan pada tahun yang sama, di 2007 bulan Januari lah. Contohnya ya, 2021, 2022, begitu banyak orang melahirkan tidak melaporkan. Cek per cek, jumlah itu ternyata ketika itu dilapor semua, itu bisa menambah satu alokasi kursi. Karena alokasi kursi itu berbasis penduduk. Beda kalau pemilih, gitu. Kalau pemilih itu yang kalau peristiwa kependudukannya menikah atau menikah lagi, bisa ada yang meninggal, ada yang PMS. Jadi saya pikir itu tadi sudah dijelaskan di awal ya. Nantilah akan ada waktu lagi. Siap. Jadi yang sudah dijelaskan oleh pastikan Ibu Halimah tadi itu memang proses DPT itu sangat panjang. Karena berharap daftar pemilih tetap itu adalah data pemilih yang bersih, mengakomodir semua hak warga negara Indonesia untuk memberikan hak pilihnya, memilih sosok pemimpin ideal, memilih pemimpin yang kemudian nanti bisa membawa kita semua ke yang lebih baik. Ada catatan ini. Ada catatan. Sekarang lagi coklat. Oh iya, coklat. Sebelum time is over. Pastikan Anda didatangi petugas coklit, pastikan Anda memberikan data yang paling valid dan paling akurat, data terbaru. Jika ternyata sampai tanggal 14 Anda belum pernah ketemu atau pernah didatangi Pentarli tapi tidak ketemu dan belum ada stiker, tolong melapor ke PPS setempat atau menghubungi RT-nya. Kalau RT-nya ternyata tidak ketemu, akan jauh lebih baik langsung ke PPS-nya. Jadi teman pemilih, sekarang adalah masa di mana petugas pemutahiran data pemilih akan datang ke rumah-rumah warga, di mana petugas pemutahiran data tersebut itu akan menggunakan kostum Pantarli. Dia akan menggunakan atribut topi, rompi, dan ada ID card-nya yang jelas. Mereka adalah petugas pemutahiran data pemilih, bukan penculik, bukan peminta sumbangan. Mereka hanya ingin memastikan hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak pilih. Kemudian nanti kita siapkan KTP dan KK sebagai data untuk mereka mencocokkan data kita dengan data yang ada sama petugas pemutahiran data pemilih. Jadi demikian teman pemilih, kita akan masih mau panjang lebar tapi waktunya sudah cukup sampai di sini. Tapi kita akan tetap berbicara lagi mungkin nanti pada saat penetapan DPS, atau misalkan ada teman pemilih yang ingin bertanya soal terkait dengan data pemilih, silahkan tanyakan di kolom di bawah ini. Tapi jangan lupa subscribe dan klik like untuk podcast kali ini. Jangan lupa follow media sosial KPU Sultan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang yang jelas tentang kepemiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.